Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilnanda Faris Afif dari kelas 12 MIPA 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rukun iman yang kelima, yaitu tentang hari akhir. Di dalam ajaran Islam, hari kiamat kerap disebutkan berulang-ulang di dalam Al-Quran. Tentu saja hal ini untuk mengingatkan tujuan akhir umatnya bukanlah semata apa yang ia peroleh di bumi, namun apa yang bisa ia bawa di peradilan kelak, dan menentukan kemana ia akan berakhir, merasakan kenikmatan surga atau abadi di neraka. Dalam bahasa Arab, kiamat atau yaumul kiamah merupakan hari pemusnahan semua kehidupan, yang kemudian akan diikuti oleh kebangkitan dan penghakiman Tuhan. Beberapa ayat dalam Al-Quran menyebutkannya sebagai penghakiman terakhir. Hadis menyebutkan beberapa peristiwa yang terjadi sebelum hari kiamat, yang digambarkan sebagai beberapa tanda kecil dan tanda besar, atau yang disebut kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro merupakan kiamat yang menghancurkan sebagian alam, maka dari itu sering disebut sebagai kiamat kecil. Kejadian-kejadian kiamat kecil ini kerap diabaikan oleh manusia. Selama periode ini pula, korupsi dan kekacauan politik dunia akan menguasai bumi. Contoh lain dari kiamat sugro adalah terjadinya bencana alam. Bencana alam sering terjadi, yaitu banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan masih banyak yang lainnya. Hal tersebut merupakan tanda kiamat kecil yang tak banyak disadari oleh masyarakat pada biasanya. Kiamat kubro. Kemudian muncul Masih ad-Dajjal atau Dajjal, mirip dengan Antikristus dalam agama Kristen, yang nantinya Nabi Isa akan muncul, mengalahkan Dajjal, dan menetapkan periode damai, membebaskan dunia dari kekejaman. Peristiwa ini akan diikuti dengan masa ketenangan ketika orang hidup sesuai dengan nilai-nilai agama. Namun kiamat kubro juga merupakan kehancuran alam semesta yang ditandakan oleh tanda-tanda kiamat, terutama ketika sangkakala telah ditiup oleh malaikat Israfil. Hari kiamat ini merupakan hari akhir alam semesta ketika Allah SWT melenyapkan seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Meski hanya Allah SWT yang mengetahui kapan hari kiamat, namun menurut hadis, Allah SWT memberitahu bahwa kiamat kubro terjadi pada hari Jumat. Sebaik-baik matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat, Adam diciptakan. Pada hari itu, dia dimasukkan ke dalam surga. Dan pada hari Jumat itu juga, dia dikeluarkan dari surga. Hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Contoh lain dari kiamat kubro adalah tiba penenggelaman bumi. Ketika hari akhir tiba, semua permukaan alam semesta akan tenggelam serta hancur. Hal tersebut akan membuat 3 bagian bumi tenggelam secara bertahap, mulai dari bagian timur, barat, hingga jazirah Arab. Sesudah penenggelaman tersebut, tidak ada makhluk hidup yang dapat tinggal di bumi. Dalam Islam, dalil dapat dibagi menjadi 2, yaitu dalil nakli yang adalah Al-Quran dan hadis, dan dalil akli yang adalah pemikiran ulama. Al-Quran dan hadis disebut dalil nakli karena isinya diambil dari Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Allah, serta dari perbuatan Nabi dan sahabatnya. Keduanya bukan berasal dari manusia, karena merupakan wahyu Allah. Dalil nakli sudah pasti benar hukumnya. Sementara dalil akli merupakan dalil yang diperoleh dari bukti ilmu, pengetahuan, dan argumentasi ulama, atau orang-orang yang memiliki kemampuan pengetahuan tentang hal tersebut. Argumen yang dihasilkan oleh para pemikir Islam atau disebut sebagai ijtihad ulama. Berikut adalah dalil nakli tentang hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fih. Wa annallaha yab'asu ma fil qubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Artinya, pada hari itu manusia seperti laron yang bertebangan dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.